Halo anak-anak semua. Hari ini kita sungguh bersyukur dan bersukacita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Pesetiwi mengajak kita untuk sama-sama berdiri yuk. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oh iya, sekarang sudah hari Minggu ya, jam 9.15. Berarti sudah waktunya untuk ibadah adik-adik. Wah, kalau gitu yang masih minum, yang masih makan, apalagi yang masih tiduran, kalian harus mempersiapkan diri untuk ibadah ya. Makanannya disimpan, minumannya juga, sama kalau yang masih tiduran, ayo kita rapi-rapi dulu. Kita mau beribadah. Nah, adik-adik sudah lebih rapi bukan? Berarti kalian udah siap untuk beribadah. Kalau gitu, sebelum kita ibadah, Cece mau ngajak kalian untuk berdoa. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Kita mau melipat tangan kita dan menutup mata. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati kami yang mau beribadah dan berkati juga Cece yang memimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Cece mau mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus itu adalah pilihan Cece dan pilihan kalian semua. Yang bisa gerakannya, ikuti gerakannya Cece ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cece mau mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ajarku Mengerti. Papaku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Papa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Papaku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Halo anak-anak, jumpa lagi sama Lose Ivana ya. Hari ini Lose akan mengajak kalian berpetualang bersama dengan Bapak Paulus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk buka Alkitab kalian. Nah, hari ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal ke-17. Yuk dibuka Alkitabnya ya, kita lihat sama-sama. Nah, sebelumnya kalian boleh lihat peta ini dulu ya. Yuk dilihat dulu petanya. Nah, di situ bisakah kalian menemukan kota Filipi? Nah, lalu ya, jadi ceritanya hari ini tuh setelah Bapak Paulus itu dari kota Filipi, dia melanjutkan perjalanannya ke kota Tesalonika. Nah, apakah yang terjadi di Tesalonika ini? Yuk kita lihat ya. Nah, Bapak Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di kota Tesalonika. Nah, di situ Bapak Paulus dan Silas tuh pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Kemudian mereka mengajarkan orang-orang di Tesalonika itu tentang Tuhan Yesus, tentang Mesias, bagaimana Tuhan Yesus itu harus menderita, mati, dan bangkit juga untuk menyelamatkan manusia. Waktu Bapak Paulus dan Silas itu bercerita tentang Yesus, respon orang itu berbeda-beda. Ada yang menerima dengan sukacita ya, ada yang menjadi percaya. Ini kita lihat nih ayat 4. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayat 4. Ayo semuanya juga buka Alkitab kalian ya, kita belajar bersama-sama. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan sejumlah orang Yunani yang takut akan Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka juga percaya kepada Yesus. Nah, setelah itu tidak hanya itu anak-anak, ternyata ada orang-orang Yahudi yang tinggal di situ itu tidak suka dengan Bapak Paulus dan Silas. Lalu mereka mencari cara, bagaimana ya? Nah, mereka mengajak beberapa penjahat-penjahat dari pasar untuk menimbulkan keributan dan kekacauan di kota itu. Bapak Paulus dan Silas ini menumpang di sebuah rumah ya. Pemilik rumahnya bernama Yason. Nah, Bapak Paulus ini karena dia tinggal di situ ya, orang-orang tahu dia tinggal di situ, lalu penjahat-penjahat ini beserta orang-orang yang nggak suka sama Bapak Paulus ini datang ke rumahnya Yason itu. Mereka maksudnya tuh mau menyeret Bapak Paulus dan Silas dan menghadapkannya kepada sidang. Nah, tapi ternyata waktu itu Bapak Paulus dan Silas tidak ada di situ. Lalu sebagai gantinya mereka menyeret Bapak Yason. Nah, Bapak Yasonnya yang diambil ya, diseret kemudian dihadapkan kepada pejabat-pejabat. Lalu mereka bilang, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia ini telah datang kemari. Yason ini menerima mereka menumpang di rumahnya. Dan apa yang paling bermasalah ya, mereka bilang, mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Nah, dari situ ribut sekali. Tapi untunglah Tuhan masih menolong ya, dengan diberikan jaminan ya, setelah orang-orang itu
mendapatkan jaminan dari Yason, akhirnya mereka boleh dilepaskan. Lalu ketika mendengar hal ini ya, teman-teman di situ segera menyuruh Paulus dan Silas untuk pergi dari kota itu. Nah, ayo Paulus dan Silas, kamu cepat-cepat pergi dulu, sini situasinya tidak baik di sini. Lalu malam itu juga ya, Paulus dan Silas berangkat. Lalu mereka pergi ke kota Berea. Nah, coba lihat ya di peta. Nah, dari Tesalonika, Pak Paulus dan Silas pergi ke kota Berea. Oke, sekarang kita lihat nih, apakah yang terjadi di Berea. Nah, di Berea ternyata orang-orang Yahudi di sana itu hatinya lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mereka dengan senang ya menerima apa yang diberitakan oleh Bapak Paulus ini dan mereka juga menjadi percaya. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika itu mendengar, oh ternyata Paulus dan Silas sudah sampai ke Berea. Ya, dia juga mengabarkan tentang Yesus di sana. Ayo kita ke sana ya. Kita nggak boleh nih biarin Bapak Paulus dan Silas lolos begitu saja. Lalu mereka menyusul Bapak Paulus dan Silas ini ke Berea, anak-anak. Lalu apa yang terjadi di sana? Nah, mereka menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Lalu saudara-saudara ya, seiman itu menyuruh Bapak Paulus dan Silas, sudah kamu waktunya juga harus pergi lagi, lanjutkan perjalananmu ke kota lain. Orang-orang ini ya, mereka membuat kekacauan di situ. Lalu Paulus yang pergi, ada beberapa orang yang mengiringi Bapak Paulus untuk menemani Bapak Paulus ke tujuan selanjutnya, yaitu, coba lihat di peta ya, yaitu kota Athena. Nah, akhirnya Bapak Paulus sampai ke kota Athena. Lalu orang-orang yang menemaninya ini tidak menemani Bapak Paulus terus ya, tapi mereka kembali kepada Bapak Silas supaya juga memanggil dengan pesan ya, supaya Bapak Silas ini menyusul Bapak Paulus untuk menemaninya dalam pelayanannya. Oke, sekarang kita lanjut ya di Athena. Bagaimana ceritanya di kota Athena? Nah, di Athena ini Bapak Paulus melihat, oh ternyata ya di sana itu banyak patung dewa-dewa. Orang-orang Athena itu mendirikan banyak patung dewa-dewa. Ya, nanti dewa satu ini ada sendiri patungnya, nanti dewa yang lain lagi ada sendiri patungnya. Dan yang unik lagi ada mezbah untuk dewa yang tidak dikenal, gitu mereka tulisnya ya. Kepada dewa yang tidak dikenal. Wah, Bapak Paulus melihat ini sebagai suatu kesempatan. Nah, lalu Bapak Paulus itu ya, dia pergi ke sidang Areopagus itu ya, suatu bukit, kemudian dia berbicara di sana. Nah, anak-anak, orang-orang di Athena ini unik ya. Jadi mereka itu tidak punya kesibukan lain selain mendengarkan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang baru gitu. Jadi mereka tuh senang sekali tentang update gitu ya. Ada sesuatu yang baru apa nih gitu, mereka mau dengar. Nah, Bapak Paulus menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan Injil. Hai orang-orang Athena. Nah, aku lihat kamu tuh sangat beribadah pada dewa-dewa. Lalu aku lihat juga kamu membuat mezbah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Nah, kamu yang gak kenal ini loh, Tuhan yang tidak kamu kenal ini, inilah yang kuberitakan kepada kamu. Akhirnya dari situ Bapak Paulus menjelaskan tentang Yesus ya, bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit kembali. Nah, anak-anak, tapi ketika orang-orang Athena itu mendengar tentang kebangkitan, sebagian dari mereka langsung, oh lain kali saja kami mendengar tentang hal ini ya. Jadi ada yang mereka tuh menolak mentah-mentah tentang kebangkitan. Nah, tapi tidak semua orang itu menolak. Ada juga orang-orang itu yang mau percaya. Ya, ini dia. Coba kalian lihat ya di Kisah Para Rasul
pasal 17 ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Nah, itulah perjalanan Bapak Paulus ke kota Tesalonika, Berea, dan Athena. Kalian tadi lihat ya, di kota, dalam perjalanan Bapak Paulus ke 3 kota ini, ternyata dia mengalami beberapa masalah ya. Ada orang-orang yang tidak suka ketika Injil diberitakan. Ada orang yang menerima juga ya, sehingga Bapak Paulus boleh bersukacita akan hal ini. Ada orang yang percaya, ada orang yang nggak suka. Dan kalau kalian lihat ya, Bapak Paulus tuh bisa menggunakan kesempatan yang dia lihat ya, di Athena ketika ada mezbah untuk Allah yang tidak dikenal, lalu dari situ dia masuk untuk memberitakan Injil. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Nah, ketika mengabarkan Injil tentu tidak bisa selamanya itu mulus jalannya ya anak-anak. Ada hambatan, ada kesulitan. Tapi Roh Kudus itu akan menyertai kita dan menolong kita ketika kita mengabarkan Injil. Jadi jangan putus asa ya, tetap semangat. Kalian juga menjadi Kristus-Kristus kecil yang bisa membawa orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Ketika kalian mengabarkan Injil, ketika kalian menceritakan tentang Tuhan Yesus, kalau kalian mengalami kesulitan, kalian boleh berdoa, minta tolong Roh Kudus menguatkan kalian. Seperti Roh Kudus juga sudah menguatkan Bapak Paulus dalam perjalanan misinya. Lalu, satu lagi ya, kalian juga harus kreatif memanfaatkan kesempatan. Jika kalian melihat ada kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus, lakukan. Ya, bisa dengan kalian bercerita, bisa dengan kalian menyanyikan lagu pujian, atau dengan menyampaikan ini ya, berbuat kasih kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini dulu ceritanya Losu. Kita sekarang mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Anak-anak, ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus ya. Sebisa mungkin kalian harus belajar, mengingat dan menghafalkannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai kami meskipun kami masih kecil Tuhan. Supaya kami juga boleh memberitakan tentang Injil kepada orang yang belum percaya. Membawa orang yang belum kenal Yesus jadi kenal Yesus. Dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh kreatif menggunakan kesempatan yang kami punya untuk memberitakan Injil. Berikan kami kekuatan dan keberanian ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan, dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Setiwi undang kita untuk kembali berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, Cece ingin mengajak kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara onsite. Biar kalian bisa ketemu teman-teman baru dan beribadah bareng. Lalu jangan lupa untuk share video ibadah ini untuk saudara atau teman yang belum beribadah agar mereka juga ikut terberkati. Happy Sunday, God bless you, see you next week, bye-bye.